Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahini Untari. Saya dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, model dan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MBDI. Untuk penjelasan yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Nah, awalnya teori behaviorisme dicetuskan oleh Nathaniel L. Gage dan David C. Berliner. Kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan. Teori behaviorisme atau biasa disebut behavioristik, sering disebut sebagai SR psikologis, adalah tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi, behavior, dan stimulusnya. Teori behaviorisme memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu mementingkan faktor lingkungan. Ciri yang kedua yaitu menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. Ciri yang ketiga yaitu bersifat mekanis. Ciri yang keempat mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Ciri yang kelima yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Prinsip yang keenam yaitu menekankan pentingnya latihan, dan prinsip yang terakhir yaitu mementingkan mekanisme belajar. Banyak tokoh yang mengemukakan tentang pengertian behaviorisme. Saya mengambil satu contoh tokoh yaitu Edwin Guthrie. Mengemukakan teori ini yaitu sama dengan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Nah, teori behaviorisme ini juga memiliki prinsip. Prinsipnya yaitu ada 7. Yang pertama, prinsip dan respons. Prinsip yang kedua, reinforcement atau penguatan. Prinsip yang ketiga, penguatan positif dan negatif. Prinsip yang keempat, penguatan primer dan penguatan sekunder. Prinsip yang kelima yaitu kesegeraan memberi penguatan. Prinsip yang keenam yaitu pembentukan perilaku. Dan prinsip yang terakhir, kepunahan. Adapun contoh teori belajar behaviorisme, yaitu contohnya penerapan teori belajar behavioristik atau behaviorisme adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Nah, ini maksudnya seperti saya contohkan dengan pengalaman saya sendiri, yaitu pada masa sekolah menengah pertama atau SMP. Di sana setiap siswa atau siswi setiap ajaran baru diberikan poin sebanyak 100. Yang dimana poin 100 itu diberikan kepada siswa untuk pegangan. Dan siswa atau siswi diberikan sebuah lampiran
yang dimana dalam lampiran atau catatan tersebut terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran. Nah, salah satu contoh pelanggarannya yaitu tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, contohnya yaitu tidak memakai topi ataupun dasi, yang dimana pada saat itu saya, jika tidak memakai dasi ataupun topi, kemudian anak itu poinnya dikurangi sebesar 5 poin. Jadi sisa poinnya itu sisa poin sebesar 95 poin. Nah, jika kesalahan itu diulang kembali, nah nantinya dikurangi kembali poin tersebut. Jika hingga poin tersebut berkurang hingga 50 poin, maka siswa tersebut diberi surat peringatan pertama oleh guru BK atau BP yang ada dalam sekolah tersebut. Nah, jika berkurang lagi sampai 30 poin, nantinya dikasih surat peringatan lagi, yaitu surat peringatan kedua. Jika terulang lagi atau diulangi lagi kesalahannya hingga poinnya itu berkurang hingga 20 poin, nanti siswa tersebut diberikan surat peringatan yang terakhir atau surat peringatan yang ketiga. Nah, jika poin tersebut tetap berkurang lagi dan mengulangi kesalahan lagi hingga poinnya di bawah 15 atau bisa poinnya sebesar 10, itu nantinya oleh guru BP atau BK yang ada di sekolah diberi surat panggilan orang tua kepada wali murid. Nah, kemudian ada penelitian Saputro menyimpulkan bahwa penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, ini memang benar mengurangi mengoperasikan handphone. Nah, pengalaman saya sewaktu sekolah menengah pertama tersebut dilarang keras untuk mengaktifkan atau mengoperasikan handphone pada saat jam pelajaran. Mengapa demikian? Karena pada masa saya sekolah SMP tersebut, handphone itu tidak terlalu penting untuk proses belajar mengajar. Berbeda dengan pada saat ini yang membutuhkan handphone dalam proses belajar mengajar. Penjelasan berikutnya yaitu teori konstruktivisme. Nah, pengertian teori konstruktivisme jika dilihat secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas mengungkapkan mengenai fakta, kaidah dan juga konsep yang harus diingat secara baku. Di mana konstruktivisme ini justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Sehingga manusialah yang nantinya akan memberikan nilai sentimental dan juga menggali ilmu pengetahuan, baik itu melalui kajian, penelitian, ataupun melalui pengalaman. Nah, banyak juga tokoh yang mengemukakan pengertian tentang teori konstruktivisme. Saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama yaitu Abimanyu. Nah, menurut beliau, teori konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menilai bahwa jika seorang bisa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang lain. Intinya yaitu mencontoh pengalaman orang lain yang orang lain tersebut menurut orang
tersebut itu sukses. Nah, kemudian yaitu tokoh yang berikutnya yaitu Muslis. Menurut beliau, teori konstruktivisme merupakan proses membangun pemahaman kreativitas secara aktif dan didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Tokoh yang ketiga yaitu Tobroni. Beliau mengemukakan teori konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan memberikan kesempatan terkait pada apa yang mereka butuhkan. Sebab melalui ruang dan kesempatan itulah kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi bisa diperoleh melalui atau sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Nah, berdasarkan keterangan tadi atau menurut pengertian tiga tokoh tadi dapat disimpulkan yaitu bahwa konstruktivisme adalah teori belajar yang bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk lebih aktif belajar, menemukan sendiri kompetensi dan juga pengetahuannya untuk mengembangkan kemampuan yang telah ada di dalam dirinya untuk kemudian diubah atau dimodifikasi oleh pendidik yang memfasilitasi dengan cara merancang berbagai macam tugas, pertanyaan ataupun tindakan lain yang memancing rasa penasaran peserta didik untuk menyelesaikannya. Nah, dalam teori belajar konstruktivisme ini, pendidik atau guru sangat berperan penting. Karena untuk memancing anak agar memancing rasa ingin bertanya dengan materi atau penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru atau pendidik. Nah, teori konstruktivisme ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu merangsang berpikir inovatif. Tujuan yang kedua yaitu bisa meningkatkan pengetahuan. Tujuan yang ketiga yaitu mengemukakan berbagai hal baru. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan. Dan tujuan yang pertama, mendorong untuk berpikir mandiri. Contoh belajar konstruktivisme, yaitu kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran, memunculkan rasa keinginan tahu peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya, dan membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah, maksudnya ini pendidik ini sangat berperan penting seperti saya telah jelaskan tadi, yaitu kita sebagai pendidik bisa membuat murid itu berkelompok dengan mencari sebelum menjelaskan, bisa mencari materinya tersebut terlebih dahulu. Dan nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan oleh setiap kelompoknya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.